Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasilu darsana nahwi min kitab At-Tuhfatus Saniyah wa huwa syarhun li al-muqaddimatil ajurramiyah fi qawaidin nahwi wal i'rab. Taib. Al-an nahnu fi babin jadid wa huwa niyabatul alifi 'anid dhammah. Mazilna fi al-kalam an anwa'i al-i'rab. Kita masih membahas tentang jenis-jenis i'rab, pembahasan cabangnya, yaitu pembahasan tentang niyabatul alifi 'anid dhammah. Kapan alif itu menggantikan posisi dhammah? Sebagaimana kita tahu bahwasanya tanda i'rab itu ada 4. Ya, ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Kita sedang di ar-raf'u sekarang. Ya, kita sedang di ar-raf'u. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa ar-raf'u itu menjadi yang pertama dalam pembahasan alamatul i'rab atau anwa'ul i'rab. Ar-raf'u itu menjadi pembahasan yang pertama li'annahul aslu. Ya, karena dia adalah asal dari i'rab. Ya. Jadi ketiadaan tanda-tanda atau asal dari suatu kata itu adalah dalam kondisi sedang ar-raf'u. Ya. Jadi kalau ada suatu kata tidak ada awamil memasukinya, maka dia dikatakan atau dihukumi rafa'. Ya. Dia hanya akan berubah menjadi an-nasab, al-jar atau al-jazam jika ada awamil yang memasukinya. Berarti kondisi yang membutuhkan adanya awamil, ya, itu berarti bukan kondisi asal. Ya, maka ar-raf'u inilah yang menjadi asal. Baik. Kemudian tanda asli dari ar-raf'u itu adalah dhammah. Kalau kita dengar kata ar-raf'u, ya, yang terbayang di kepala kita itu dhammah pastinya. Nah, akan tetapi ternyata ada beberapa isim yang dia tidak bisa di-i'rab dengan dhammah. Ya, contohnya pada isim-isim musanna. Karena isim musanna tidak mungkin kita tambahkan dhammah karena dari sananya dia berakhir alif dan nun. Ya, dan nun itu tanda musannanya sehingga tidak bisa diganti dengan dhammah harokat kasrohnya itu. Maka kita membutuhkan huruf lain, ya, atau kita butuhkan tanda lain sebagai pengganti dhammah tadi, yaitu al-alif di sini. Kita lihat di sini dhammah itu harokat, alif itu huruf. Ya, berarti di sini kita menggunakan perubahan tanda i'rab dari dhammah dari harokat menjadi huruf. Maka kalau untuk pelajari nanti i'rab bil huruf, ya, i'rab bil huruf, dia itu pasti pembahasan cabang dia. Ya, dia pasti pembahasan cabang. Maka kalau antum i'rab nanti, maka antum harus ada kata-kata ada ucapan niabatan. Ya. Kenapa? Karena dia itu bukan asal, bukan harokat. Ya, maka pasti ada kata itu. Ya, sebaliknya kalau antum i'rab dengan harokat, maka jangan katakan niabatan. Baik. Qala Ibnu Ajurrum wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun alif itu tanda rafa dalam tathniyatil asma'. Tathniyah maksudnya ya musanna, ya, dari kata sanna sanni tathniyatan khassatan, ya, faqat ya, khusus. Ya. Jadi alif itu menjadi tanda rafa pada isim musanna saja. Ya, makanya Ibnu Hisham di dalam Audhul Masalik itu mengatakan al-musanna min khususiyatil asma. Ya, musanna itu adalah kekhususannya isim. Ya, karena hanya ada istilah isim musanna, nggak ada fiil musanna. Ya, kalau untuk katakan yadhhabani itu fiil musanna enggak. Yang musanna itu adalah domirnya. Domir itu isim kan. Jadi tetap ya musanna itu hanya berlaku pada isim saja, tidak pada fiil. Maka dia merupakan kekhususan isim.
Wa aqulu qala syarihna takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahid, hanya dalam satu kondisi saja, wa huwa lismul musanna, itu isim musanna. Ya, paham perbedaan antara tasniyah sama musanna ya? Tasniyah dan musanna sama seperti istilah ta'nis dan muannas. Jadi tasniyah itu proses memusannakan isim, hasilnya itu namanya isim musanna. Ya, misalkan Anda katakan ya, Henry kitabun, tasniyah isim ini. Atau katakan kitabani. Nah, kitabani namanya isim musanna. Proses menambahkan alif dan nun di belakangnya namanya tasniyah. Nahwu hadaras sadiqani fas-sadiqani musanna wa huwa marfu'un li'annahu fa'il wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah. Tetap kita tambahkan kata niyabatan 'anid dhammah ini. Kenapa? Karena untuk menunjukkan harokat asli atau tanda asli dari i'rab musanna itu apa? Itu dhamma. Ya. Jadi kalau kita mengatakan fa'ilun marfu'un, ya, orang pasti menunggu, ah ini kayaknya domah ini, gitu. Sehingga perlu kita jelaskan kenapa kita nggak jadi pilih domah, ya, kita pilih alif, ya batan anid domah, kemudian di akhirnya baru kita tambahkan li annahu musanna. Wan nunu iwadun anit tanwin, dan nun ini namanya nun iwad, ya nun iwad anit tanwin, pengganti dari tanwin. Ketika kita mengatakan sadiqun, ini satu mufrad, maka tanwin kun tadi itu kita rubah menjadi nun, ya. Jadi kan tanwin itu pengertiannya adalah ya, sautu nunin sakinah, ya, suara nun sukun, ya, yalhaqu awakhir asma lafzon la kitabatan, ya, secara tulisan tidak ada. Itu kalau tanwin, tapi karena pada kata sadiqani bukan tanwin lagi, maka nunnya dimunculkan secara kitabatan. Wa huwal ismul mufrad. Wal musanna huwa, pengertian dari musanna adalah kullu ismin dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadatin fi akhirih. Musanna itu pengertiannya adalah isim yang menunjukkan makna dua, ya, entah dia mudzakkar atau muannas, itsnain atau itsnatain, ya, talibani atau talibatani, bi ziyadatin fi akhirih. Musanna ini karena dia bukan hukum asal, maka cara membuatnya adalah ya dengan menambahkan sesuatu, ya dia ada sesuatu yang dibutuhkan, yaitu alif dan nun atau ya dan nun itu. Agnat hadhihi ziyadatu anil atib wal ma'tub nahwu akbala al umarani wal hindani. Agnat artinya mencukupi. Penambahan ini mencukupi dari al atib wal ma'tub. Al atib artinya yang mengikuti, al ma'tub artinya yang diikuti. Maksudnya apa? Maksudnya daripada kita mengatakan akbala umaru wa umaru, ya, maka ya kita cukupkan dengan menambahkan atau merubahnya menjadi musanna. Jadinya kita katakan aqbalal umarani. Itu maksud dari agnat hadis ziyadah anil atib wal ma'tub. Jadi nggak perlu kita pakai ini atib ini ma'tub, nggak perlu pakai wawu itu ya. Ja'a Umar wa Umar, nggak perlu. Baik. Fal umarani lafdun dalla ala tsnaini. Ismu kulli wahidin minhuma Umar. Jadi lafaz ya, kata Umar itu menunjukkan atas ada dua orang, kedua-duanya bernama Umar. Bisa babi wujudi ziyadatin fi akhirih wa hadhihi ziyadatu hiyal alif wan nun wa hiya tughni anil ityan bi wawil atfi wa takrilil ismi. Jadi alif dan nun itu mencukupkan kita dari mendatangkan waw ataf. Maksudnya mencukupkan tadi nggak perlu kita datangkan waw ataf lagi. Wa takrilil ismi, dan cukup kita nggak perlu mengulang isim itu lagi. Ya, jadi tidak perlu kita mengatakan hadara Umaru wa Umaru, wa kadzalikal hindani. Ya, enggak perlu kita katakan ja'at hindun wa hindun masalah. Fahuwa, begitu juga kata al-hindani, fahuwa lafdzun dalun ala tsnatain kullu wahidatin minhuma ismuha hindun wa sababu dilalatihi ala dzalika ziyadatul alifi wan nuni fil misali. Wujudil alifi wan nuni yughnika 'anil ityan biwawil 'athfi wa takrilil ismi bihaitsu taqul hadarat hindun wa hindun. Taib, adunnu hadha wadih insyaallah. Taib.
Aina di akhir kalimat. Misal wujudul alifi atau wujudil alifiha. wa wujudil alifi huna wa waqaf. Ya, matuf ila sabab. Wa sababu dilalatihi ala dalika ziyadatu al alif. Ziyadatul alif matufnya, kemudian wa wujudi atifnya. Nah, jadi sababu dilalatihi ala dalika, sebabnya kenapa dia menunjukkan atas makna musanna. Yang pertama adalah dengan menambahkan alif dan nun. Yang kedua, penambahan alif dan nun itu mencukupkan di kita dari pengulangan. Taib. Taib. Natafi bihada sanakhudz niyabatun nun 'anid dhamma fil liqa'i al-qadim bismillah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.